Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salnawati dengan nomor NIM 877865152. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD modul 4 Mekanika dengan kegiatan praktikum gaya. Di sini ada beberapa gaya yang akan kita lakukan kegiatan praktikum. Di sini yang pertama yaitu gaya listrik statis. Di sini sudah kita sediakan alat dan bahan yaitu sisir, buku modul, dan potongan kertas serta rambut tebal seseorang. Berikut cara kerja gaya listrik statis. Dan berikut ini pengamatan kita mengenai gaya listrik statis. Di sini saya sedang menggosokkan sisir di atas rambut yang tebal ya, dalam waktu beberapa menit ya, sekitar 1 menit. Kemudian kita tempelkan atau letakkan di potongan kertas. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan bisa kita lihat ya, di atas sisir menempel kertas. Baik, dari hasil pengamatan setelah kita menggosokkan sisir ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan kertas akan tertarik ke atas atau ke arah sisir plastik. Hal tersebut disebabkan karena sisir plastik sudah mengandung gaya kelistrikan setelah digosokkan ke rambut. Dan selanjutnya, baiklah, video praktikum selanjutnya yaitu gaya magnet. Di sini adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu magnet, benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, jarum jahit, aluminium, dan penggaris yang terbuat dari seng. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan mendekatkan magnet di jarum. Bisa kita lihat jarumnya menempel di magnet. Kemudian benang jahit ya tidak menempel pada magnet, plastik juga tidak menempel pada magnet. Kemudian penggaris yang terbuat dari seng ya, bisa kita lihat menempel. Kemudian potongan kertas ya, potongan kertas tidak ada reaksi sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah aluminium ya, aluminium pun tidak ada reaksi sama sekali. Baiklah, setelah kita melakukan pengamatan, kesimpulannya adalah jarum jahit, penggaris yang terbuat dari seng ya, tertarik oleh magnet karena benda-benda tersebut mengandung sifat magnetis, sedangkan aluminium, benang jahit, potongan plastik,
potongan kertas dan aluminium tidak tertarik oleh magnet. Sekian, terima kasih. Melakukan kegiatan praktikum gaya gesek. Di sini sudah ada bahan yaitu pegas dan balok kayu. Di sini saya menggunakan potongan bata. Dengan cara kerja, yang pertama kita letakkan balok, ya, kita letakkan balok dan kita tarik ujung balok menggunakan neraca pegas. Kita akan melihat dan mencatat. Neraca pegas menunjukkan skala berapa newton. Mula-mula sebelum bergerak ya, di sini adalah 0 newton. Saat bergerak maka ya, saat gerak 1 newton dan setelah bergerak 5 newton. Kesimpulan, gaya gesek merupakan gaya yang timbul ketika suatu benda bergerak atau berusaha bergerak pada permukaan lain. Gaya gesek bergantung pada jenis permukaan benda dan besar gaya normal. Akan kegiatan praktikum mengenai gaya pegas. Di sini sudah ada statif, ada karet gelang yang sudah saya gantungkan, ada penggaris dan ada sebuah beban. Di sini kita akan menggantungkan beban ke ujung karet, kemudian kita akan menarik ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Karet gelang memanjang ketika ditarik, karet gelang kembali seperti semula ketika dilepaskan. Gaya gesek berbanding lurus dengan perpanjangan karet gelang. Nah, kesimpulan, gaya pegas merupakan gaya yang timbul ketika suatu benda elastis ditarik atau ditekan. Gaya pegas berbanding lurus dengan perpanjangan benda elastis. Kegiatan praktikum yaitu gaya berat. Di sini sudah ada statif, karet gelang, ya, penggaris dan beberapa ukuran beban. Di sini ada ukuran beban 30 gram, 50 gram, 80 gram, 100 gram dan 150 gram. Kita akan terlebih dahulu mengukur mula-mula panjang karet. Bisa kita lihat di sini mula-mula panjang karet yaitu 5,5 cm. Kemudian kita akan menggantungkan beban dari yang paling kecil yaitu 30 gram. Di sini kita gantungkan beban 30 gram. Maka kita akan mengukur kembali berapa panjang karet. Ya, di sini bisa kita lihat yaitu 6,5 cm. 6,5 cm ya. Lalu kita tulis di dalam tabel pengamatan 6,5 cm. Kemudian kita akan menggantungkan lagi dengan beban yang berukuran 50 gram. Kita akan melakukan pengukuran beban 50 gram. Nah,
Di sini ada beban 50 gram, lalu kita akan mengukur kembali berapa panjang karet. Di sini panjang karet menunjukkan 7 cm. Kemudian kita akan menggantungkan kembali beban dengan berat yang berbeda, yaitu 80 gram. Di sini kita akan menggantung beban berukuran 80 gram. Lalu kita ukur kembali berapa sentimeter. Di sini 8,5 cm. 8,5 cm. Dan seterusnya hingga beban 150 gram. Dengan kesimpulan gaya berat suatu benda dapat diukur menggunakan karet gelang yang digantung di statif. Gaya berat berbanding lurus dengan perpanjangan karet gelang. Pratikum ini menunjukkan bahwa karet gelang dapat digunakan sebagai alat ukur. Percobaan pratikum kita yang terakhir yaitu perpaduan gaya. Di sini sudah ada 2 neraca pegas dan seutas balok. Di sini kita akan menggantungkan neraca pegas 1, neraca pegas 1, dan neraca pegas 2. Di sini adalah yang neraca pegas 1 dan di sini adalah neraca pegas 2. Kita akan melakukan penarikan ya dari kedua neraca pegas berikut ini. Di sini yang neraca pegas 1 ya akan hanya menahan dan neraca pegas 2 menarik. Di sini yang pertama neraca pegas 1 adalah 0,4 Newton, neraca pegas 2 sama 0,4 Newton. Dan yang kedua kita akan melakukan yang kedua neraca pegas 1 menunjukkan 0,5 Newton dan neraca pegas 2 menunjukkan 1,0 Newton. Dan yang ketiga neraca pegas 1 menunjukkan 1,0 Newton dan neraca 2 menunjukkan 1,5 Newton. Dan yang keempat neraca pegas 1 menunjukkan 1,5 Newton dan neraca pegas 2 menunjukkan 1,8 Newton. Yang kelima, neraca pegas 1 menunjukkan 1,9 Newton dan neraca pegas 2 menunjukkan 2,1 Newton. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan didapat kesimpulan bahwa setiap benda yang bekerja memiliki 2 gaya, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan praktikum kita modul 4 mengenai mekanika, yaitu kegiatan praktikum 1 tentang gaya. Terima kasih.